Sabrang dan seterusnya. Mas Helmi mungkin bisa ikut bantu nanti sedikit. Tapi salah satu poin yang saya ingat tuh begini. Sebenarnya yang menyiksa kita itu bukan COVID, tetapi ketidakmampuan kita bersama-sama mengatasinya. Apakah itu bersama dalam arti masyarakat atau dalam arti pemerintahan dan negara. Maksud saya benar salah itu di sini betul-betul ora iso dipersatukan. Bener kanggo kowe urung karuan bener kanggo tanggamu apa kanggo Pak Lurah kan begitu. Sehingga kita punya potensi untuk tabrakan dan tidak menentu. Jadi misalnya ini, misalnya Pak Nevi umpamanya. Pak Nevi itu oleh Allah dikasih vaksin untuk bermacam-macam virus. Vaksin itu artinya sudah punya daya tahan dan punya pasukan perlawanan di dalam hidupnya, di dalam badannya terhadap virus gitu ya. Jadi Pak Nevi sendiri adalah sejenis virus. Jadi gitar ya Pak ya. Jadi misalnya Allah memberikan fakta di Kiai Kanjeng utamanya Pak Nevi sehat walafiat, ora terpapar apa-apa dan tidak ada masalah. Tapi itu kan tidak bisa menjadi data yang diakui oleh pemerintah. Tidak bisa menjadi fakta yang dilegitimasi oleh ilmu kedokteran dan para dokter kan begitu. Sesehat apapun kita tetap narasi utama kita adalah kekhawatiran dan kecemasan akan terpapar corona kan begitu. Jadi yang paling susah itu adalah bahwa kita tidak punya kesatuan pendapat dan itu sebenarnya sifatnya bukan karena pemerintah salah tapi karena memang sifat kehidupan bahwa ilmu karo kahanan urip ki iso congkrah, iso bertentangan dan berbenturan. Jadi kowe cetha-cetha sehat ning ora njur diakoni nek kowe iki apa jenenge. Jadi misalnya ya apa ya aku lengaran ya. Misalnya saiki kowe menganggo minyak apa kowe bisa bertahan dari corona, tapi kan harus ada penelitian secara ilmiah dan akademis sedemikian rupa di laboratorium untuk menyatakan ya bahwa minyak ini atau rempah-rempah ini itu bisa melawan corona misalnya. Tapi itu bisa kita lakukan sendiri, bisa kita praktekkan sendiri dan menghasilkan kesehatan, tetapi kan itu tidak bisa diresmikan oleh dokter atau pemerintah. Itu jadi di situ menurut saya masalah utamanya di situ. Gitu loh. Jadi jadi di video yang kita bikin tuh antarane ilmu karo agama ki dua semesta yang berbeda. Misalnya malaikat kan ora diakoni karo ilmu toh. Iki kan dia hanya bahan dari pengetahuan agama. Tapi pengetahuan dari ilmuwan sendiri kan tidak membuktikan ada malaikat dan mereka aslinya juga tidak mengakui ada malaikat. Ya. Malaikat, dunia rohani dan seterusnya. Termasuk ayat yang tadi dibaca Mas Helmi itu kan tidak bisa ditandatangani oleh rektor atau Altolipi, lembaga ilmu pengetahuan kan tidak bisa. Itu kan kata Allah. Ning ya pora kan nek ilmuwan lak rawani ngomong. Artinya secara ilmu kita itu tidak bisa melegitimasi fakta-fakta yang dipercaya dalam agama. Ngono lho, ngerti lah? Ngerti maksudnya. Misalnya kue sembahyang entuk ganjaran. Kuwi lak jarene agama, kuwi lak jarene Al-Qur'an, kuwi lak jarene Kanjeng Nabi. Tapi kuwi ya apa ora kan ora iso dibuktekke. Gitu ngerti ya. Nah, masalahnya sekarang ini COVID ini kan sebenarnya urusan yang di dalam ranah ilmu. Jadi mestinya ilmu kedokteran, ilmu kesehatan, ilmu farmasi adalah pasukan-pasukan yang bisa melakukan banyak hal untuk bisa mengantisipasi, merespon dan mengobati orang-orang yang terkena corona. Tapi kan ternyata sampai hari ini ilmu juga tidak bisa jawab. Sementara kowe kan kudu bali nang agama to ning omahmu dhewe. Atine ngene wis, saiki yo aku takon, kowe wis nganggo masker wis
kok double telu misalnya. Kue jaraknya ya 3 meter wis. Ya, terus kue ning omah terus. Kue isih mungkin terpapar ora? Ya. Artinya kue wis nganggo masker, wis kue nang ndi ana acara meskipun pakai protokol, isih mungkin terpapar ora? Masih mungkin terpapar. Jadi sak ilmiahmu ora ana jaminan nek kue iki bebas corona ya ora? Sementara nek nganggo ilmu gantine nek kanggo kue pribadi kan tawakal toh. Alah kabeh iki kan tergantung kersane Gusti toh. Nek Allah ngongkon ya kene lara, nek Allah ora ngongkon ya ora lara. Yang kita pakai secara pribadi ini kan tidak bisa diakui oleh. Jadi kan di dalam narasi corona itu kan tidak ada Allah, tidak ada malaikat, tidak ada syafaat, tidak ada apa tadi? Wa kana Allahu wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengadab siapa saja yang ada Muhammad di dalamnya, dan Allah tidak akan mengadab siapa saja yang beristighfar atau mohon ampun kepada Allah. Tapi itu kan fakta agama, bukan fakta ilmu. Jadi nanti saya ngobrol sama Mas Sabto, sebenarnya kan kalau Anda presiden, Anda gubernur, Anda bupati kan orang ilmiah kan lah ya untuk ngomong toh. Misalnya ini, iki urung ono vaksin ya, saudara-saudara sekalian. Saya sendiri itu pokoknya tawakal sama Allah. Saya tidak mengatakan bahwa tawakal itu adalah jalan keluar untuk menghadapi COVID, tapi saya bertawakal. Dan saya kira hidup itu begitu luasnya, sehingga saya misalnya pakai minyak wangi apa, minyak angin apa, saya pakai rempah-rempah, saya pakai apa, yang selalu saya pakai supaya saya segar dan tidak terpapar, sehingga suplai oksigen saya normal dan seterusnya. Tapi apa yang saya omongkan ini bukan resmi pernyataan pemerintah dan ilmu loh, gitu kan. Tapi saya sebagai pemimpin negara kan saya boleh ngomong gitu. Sebab nek ngomong tawakal kan ra iso ono rapat kabinet nggo tawakal. Tawakal, takwa, syafaat, iman barangnya ra ono. Di dalam dunia ilmu ndak ada iman. Nek dalam ilmu kuwi nek pecel ya kudu cetha ana kangkunge, ana kacange, ana togene, ana segone kan ngono kuwi. Nah, itu kan urusan ilmu. Tapi kalau tawakal kan urusan iman, urusan agama. Nah, agama ini tidak bisa difahami oleh ilmu. Yang bisa adalah ilmuwannya kebetulan manusia yang beragama, terus dia juga percaya sama iman dan tawakal dan takwa kita. Kalau kita kan sehari-hari kan ya makainya kan agama toh. Wis bismillah, wis wani, wis ora apa-apa, wis bismillah kan gitu ya. Sebab meskipun kita sudah pakai protokol seketat apapun juga tetap tidak jaminan kita nggak kena corona, betul nggak? Tetapi kan kita tiap hari kan mau nggak mau kita harus pakai tawakal itu. Betul. Soalnya nek dituruti iki apa sing ora ana coronane ya. Kowe nyekel pager, ya ta kowe nyekel pit, kowe nyekel meja, kowe nyekel piring kuwi bisa ada virusnya, betul enggak? Tidak ada tempat yang kita tidak ketemu virus. Bahkan mungkin di badan kita ini sudah ada virus, makanya kita pakai masker supaya tidak mau nulari orang lain. Kan kita pakai dua pendekatan, satu kowe dhewe kuwi virus, jadi kowe ngati-ati aja nulari wong. Nomor loro, ning ndi iki virus, mulane kowe kudu berlindung dari dengan protokol itu supaya kamu tidak terkena kan gitu. Gak milih sing ndi, kowe arep melindungi wong apa melindungi awakmu dhewe kan gitu. Tapi batas antara agama dan ilmu itu yang tidak bisa diorganisir oleh umat manusia. Sehingga tidak ada cerita tentang takwa, tawakal, tidak ada. Nek ngomong corona iki ora ono ceritane kok syafaat ora ono. Syafaat, bahkan tidak ada istighosah. Bahkan yang tradisional misalnya apa? Tolak balak ya ora ono. Ya toh? Ruatan ya ora ono. Ya. Jadi kita tidak punya jawaban terhadap corona ini di dalam kebersatuan pikiran. Karena mau tidak mau kalau Anda jadi pemerintah Anda harus pakai ilmu modern, tidak boleh pakai ilmu tradisional. Jadi kalau Anda berobat ya ke dokter, tidak boleh ke dukun kan gitu. Nah itu kan itu kan sebenarnya kan dominasi modernitas di dalam pemerintahan modern. Saya tidak mengatakan itu salah,
Tapi kan sekarang faktanya jelas menurut Yoyok tadi bahwa seketat apapun Anda melindungi diri Anda, tidak terjamin Anda tidak terpapar kan begitu. Apalagi ada berita bahwa angin bisa membawa corona itu sekitar 300 meter, modar loh gue. 300 meter lah, ada loh gue, berarti gue sa-RT loh gue ya. Sa-RW gue ya. Ya, jadi ilmu tidak bisa menjawab, modernitas tidak bisa menolong kita dalam soal corona ini. Terus kita diam-diam kan pakai agama kan gitu masalahnya. Nah, termasuk malam ini kan kita yang kita lakukan ini adalah memohon atau ngemis-ngemis kepada Allah agar diperkenankan mendapat syafaat Rasulnya kan begitu. Maka kita selawatan sapa ngerti sing kudune kowe ketelekan corona dadi ora ketelekan misalnya begitu loh. Karena rumusnya kan telek manuk nek aku ngarani telek manuk itu ya kue terserah Allah, kue liwat ning kantor pos kaya ono manuk jejer-jejer, kue liwat kuno arep ketelekan upara kan terserah Allah. Sing milih sing ketelekan sing piye. Dan itu hidup itu kan penuh ngono kuwi. Saiki misale di antara kita iki sapa sing kira-kira bakat dan pantas untuk berjumpa Rasulullah dalam mimpi kita iki sapa? Apa kudu aku? Apa kudu Helmi? Kayak Bayu. Ya toh? Kayak Bayu, yu kok amis men cangkemmu ngono gara-gara kanjeng Nabi. Kira-kira ngomong ngono ki ya. Jadi itu semua kan tidak bisa diilmukan, tidak bisa dijadikan pengetahuan dan pemahaman ilmiah. Tetapi kan kita hidup memerlukan itu semua. Nek kene ra duwe kuwi kan wis stres to iki. Nek kowe ra duwe kuwi lak stres to. Nek kowe ra duwe takwakal, kowe ra duwe kepercayaan, iman, takwa, terus syafaat segala macam kan kowe ya stres entek to kowe. Sing duwe bojo wis stres apa meneh ale ya to. Kedap-kedip dhewe ana dayah wae gandhi ya to. Apa kowe sering dolan nang Pak Nevi kono? Apa kuwi? Oh iya, anggota Ikatan Duda Indonesia. Oke, jadi kira-kira seperti itu yang saya ingat. Nanti tolong Mas Helmi menambahi yang bahan-bahan dari video kita, mungkin Zaki, mungkin siapa yang lainnya yang ingat.